Bencana, bincang-bincang bencana. Tim Dumlap atau Dapur Umum Lapangan. Dan sampai 12.000 sekali masak. 12.000 Iya. berlima doang. Berlima, biasanya dibantu sama relawan. Oh, luar biasa banget. Kalau untuk menu sendiri kita juga harus memperhatikan kalorinya, Bu. Menu-menu bagus lah, ada ayam, ada daging. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di tahun 2025 dengan podcast pertama di tahun ini yang diatur namanya Bencana, bincang-bincang bencana. Dan kali ini Vivi bersama tim yang sangat luar biasa di BPTB Provinsi Jawa Barat, yaitu yang sering disebut adalah tim Dumlap atau Dapur Umum Lapangan. Dan inilah mereka, sebenarnya ada satu lagi tapi sedang bertugas, jadi tidak bisa ikut di sini. Dan ini tim dari Dumlap ini ada Iman, Januari, Herdi, dan Wendy ya, dengan panggilan masing-masing sebenarnya. Dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan mereka. Nih pertama Kang Iman nih, Kang Iman bisa disebut sesepuhnya dari mereka ya. Tua berarti ya? Enggak. Agak tua juga sih, Bu. Udah dong. Muda. Ya, Kang Iman, ini semuanya pertanyaan buat semua siapa aja yang mau jawab ya. Kang, ini sebenarnya bisa dibilang Dapur Umum Lapangan BPBD itu punya nama harum di luar sana. Kenapa sih emang udah pada kemana aja kalian nih semua? Terus ngapain aja sih? Kalau berdasarkan pengalaman sih, Bu, kita emang selain kabupaten kota di Jawa Barat, kita juga pernah keluar provinsi. Kita yang paling jauh itu ke Palu. Palu. Nah, iya, ke Palu pas waktu yang likuifaksi itu yang beken itu iya, ya. sama tsunami. Iya. Berapa lama di Palu? Di Palu itu kita sekitar 1 mingguan, Bu. Lumayan juga Ya, lama lumayan ya. Di sana bikin berapa porsi makanan itu untuk orang-orang di sana yang dibutuhkan? Berapa itu, Mang? Untuk porsi makanan, jadi kita di sana itu menanggulanginya kebutuhan makanan bukan buat para pengungsi ya, kalau Bukan, oh bukan. buat para petugas. Iya, petugas juga harus makan ya. Ya petugas, terus karena kita dikirim ke Palu itu kebetulan koordinasi sama BNPB ya. Yang membutuhkan bantuan itu kebetulan di daerah Sigi. Oh, bukan Palunya Kak, itu Nakende Iya, gitu iya. ya. Sigi karena mereka lumpuh total gitu pemerintahannya. Jadi pelayanan keganggu gitu. Apalagi makannya itu pasti harus diutamakan mungkin makannya. Susah nggak dari bahan makanan kalau kayak di tempat-tempat bencana gitu? Kalau untuk Secara umum ya, nggak cuma di secara Palu aja. umum, kalau untuk makanan otomatis lah yang namanya bencana ya pasti agak susah. Cuman kan selain dari pemerintah, kita juga dapat bantuan dari para relawan, dari para pengusaha, ada yang yang nyupport ke posko kita gitu. Oh, terima kasih tuh buat para relawan yang udah nyupport Dapur Umum ya, karena itu berguna banget buat tim yang sedang bekerja juga ya, membantu Iya. masyarakat ya. Terus Ya paling gitu aja, Bu, yang paling jauh gitu. paling jauh ya. Paling jauh. Ada Berdasarkan kesulitan nggak sih selama, maksudnya kan lapangan yang nggak kayak lapangan sekarang ya, tenang, aman, damai, kering. Nah, biasanya kan kalian di tempat yang tiba-tiba banjir, nggak ada tempat keringnya, atau di tempat longsoran, atau tempat gempa bumi gitu yang semuanya rusak. Itu gimana sih penanganan itu bisa bikin sebuah dapur yang nyaman untuk bekerja gitu? Kalau untuk kesulitan seperti itu emang di lapangan udah awam, Bu ya. Apalagi kan ke awal pas pertama kejadian bencana kan otomatis perekonomian lumpuh total tuh. Salah satunya bahan baku bisa dari gas. Gas kan susah, itu yang paling utama. Nah, iya penting banget. Penting banget kan itu. Terus dari segi logistik, tapi kita juga kan dari kantor sendiri kan kita ke lapangan sama logistiknya udah didistribusikan gitu. Jadi udah ada persediaan. Ada ya? persediaan untuk stok selama 3 hari gitu. Oh, 3 hari dulu. 3 hari dulu. Selanjutnya? Iya, selanjutnya kita kembalikan lagi ke pemerintah daerah. Karena kan ada istilahnya BTT ya kalau nggak salah ya. DSP. DSP, dana siap pakai siap ya. pakai gitu. Salah satunya si DSP itu bisa digunakan
reaktivasi dapur umum gitu. Oh, itulah fungsi dari DSP Iya. itu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan makan di tempat bencana. Terus kalau misalnya kayak tadi tuh yang ada banjir gitu-gitu, terus kalian supaya bisa dapat tempat kering gitu-gitu gimana ya? Nah, kalau untuk itu sih kita menyesuaikan Bu ya. Yang namanya relokasi kan kadang tidak apa namanya tidak sesuai, tidak selalu mulus itu Bu. Kadang kan kita nyampe ke lapangan, di lapangan tanahnya amblas atau misalkan tergenang banjir, ya mau tidak mau kita cari tempat yang nyaman. Karena apa? Karena kan kita dapur umum juga harus diperhatikan sanitasinya, Iya harus bersih air ya. bersihnya. Air gitu. iya kan masak harus pakai air cuci-cuci. Iya. juga. Nah, terus tempatnya kalau misalkan dapur umum di posisi miring, gimana Bu? Susah Nyembah, kan? ya. Kamplok gitu Bu. Gampang, Selalu nasinya Sundanya miring. gitu. Iya, iya. Itu sebenarnya kita punya mobil ada berapa biji sih? Untuk di kantor kita, alhamdulillah mobil ada 3 Bu. APBD 1, terus APBN 2 sama yang ini sama yang yang kecil. Ada fungsinya beda-beda nggak sih dari masing-masing mobil itu? Kalau untuk fungsinya sama aja Bu, karena apa? Dari segi peralatan mungkin agak beda ukuran aja, cuman fungsinya sama aja. Oh, cuma sama aja ya. Nah, ini kalian kan berlima nih. Ada pembagian tugas nggak? Ada Bu, ada. Gimana tuh Jadi pembagiannya? pembagian tugas kita Pak Iman sebagai chefnya, sebagai ketuanya, sebagai pepolot lah tadi kata ibu kan ya. Gitu. Kolot tapi jiwa muda gitu. Nah, itu Bu, jiwa muda. Ya kita dibagi aja gitu Bu, yang ada tim untuk masak nasi, ada untuk tim Biasanya siapa tuh masak nasi? biasanya Padi Oh. atau saya yang menggantikan. Terus Pak Wendy bagian motong, Pak Ujo bagian sebagainya gitu. Bersih-bersih nih. Bersih Sisi kebersihan. Penting banget itu. Iya. Kalau nggak ada yang bersih Soalnya ya. dia paling kepake Bu. Iya. Dia Itu paling kepake pekerjaan yang paling kalau ibu rumah tangga aja piring gitu ya. Iya. Agak susah. Masalahnya Washing. Washing, tapi itu masalahnya- ternyata penting banget. ya. Masalahnya Pak Ujo itu lebih detail Bu di dalam membersihkan peralatan, karena kata beliau kalau nggak bersih tentunya makanannya nggak sehat. Mantap Makanya dia itu nggak banget. percaya sama orang lain Bu gitu. Siap, oh ya dia Pak Ujo. Ya berarti emang sini sama saya dihandle karena pasti Nah bersih, gitu, karena dia ya udah berpengalaman gitu. Soalnya yang ditakutkan apa kalau sama orang lain kan cuci aja udah, kocok udah beres gitu kan. Kadang-kadang ada Tapi sisa-sisa. nah itu kalau beliau ini langsung. Pak Ujo mau mampir ke rumah saya nggak? Aduh, jangan. Nah, kalau mengenai porsi nih, kayaknya kan kalau masa dapur umum tuh pasti banyak banget ya. Relawan aja udah kadang-kadang ratusan, pengungsi ribuan. Nggak kayak biasa kan kita. Nah, itu masak paling banyak berapa sih sekali masak? Itu dulu tahun 2014 waktu penanganan banjir di Kabupaten Bandung. Oh. Sampai 12.000 itu sekali masak. 12.000 Iya. berlima doang. Berlima, soalnya kalau kita itu berlima sebetulnya ya, BPBD Provinsi Jawa Barat. Cuma kita koordinasi ke daerah. Biasanya dibantu sama relawan. Relawan. Tapi Iya. mereka bantunya dalam bentuk apa tuh? Masak juga atau ngiris-ngiris atau ngosek-ngosek atau gimana? Ya, Untuk sementara ngiris sama bungkus. Oh, bungkus penting Packing banget gitu, ya. penting. PR juga ya ngebungkus 12.000. Itu sekali masak atau sehari? sekali itu. Sekali masak berarti kali 3 kali makan. Tergantung permintaan, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Gitu. 24.000 atau 36.000 Ya, sekitaran. porsi. Wow, luar biasa banget. mantap. Ibu-ibu juga agak pegel sih kalau ngelakuin itu ya, jujur ya. Tapi kalian luar biasa ya. Nah, itu biasanya masak apa aja sih? Apakah cuma Indomie doang gitu atau telur-telur gitu atau gimana? Aduh, maaf untuk Indomie mah. Kita mah pertama aja. Iya, Kesana iya. mah menunya bagus-bagus, Bu. Maaf itu mah. Mie instan ya, pokoknya bisa apapun mereknya. Tapi ada juga pernah dipakai Ya, juga itu ya. untuk sementara aja. Itu mah penanganan untuk 3 hari aja betul Pak dipakai. Biasanya apa selain dari mie instan? Ya, paling juga ditambah menu-menu bagus lah. Ada ayam, Oh. ada daging, sapi, terus Tapi lada hitamnya.
Sapi lada hitam ya boleh dipasak juga. Cuma masakan andalan kita, Bu. Masakan andalan. Walaupun kita di tempat bencana ya andalan tetap dipakai. Sebagai gambaran testimoni dari saya, masakan dari dapurnya umum tuh nggak pelit bumbu, jadi rasanya tuh tetap wow gitu loh. Dan kacang hijaunya juga ada jahenya, rasa semua tuh ya. Itu juga andalan juga ya kacang hijaunya ya. Iya. Nah biasanya paling sulit suruh masak apa tuh biasanya kalau yang dari dapur umum? Sebetulnya tidak ada yang sulit. Kalau ada bahan mah. Kalau ada bahan. Iya. Justru yang lebih sulit itu kita koordinasi ke daerah tertentu, ternyata bahan makanan itu sulit didapatkan. Makanya kita koordinasi itu lintas, maksudnya ke dunia usaha juga kita harus koordinasi. Iya. Dan berarti sekalian selain masak juga kalian harus putar-putar cari bahan makanan di mana lokasinya. Betul. Kok kemana ke pasar sih enaknya banyak sayur, banyak Iya. segala. Terus kalau misalnya udah masak tuh, ada pernah kekurangan nggak ada? Aduh saya nggak kebagian. Nah kalau gitu gimana biasanya? Kalau Masak itu di gitu. sana, kalau di tempat banyak pasti ada yang begitu ya. Cuman untuk penanggulangan kita sesuai dengan yang di Data. di data, Yang di data masuk yang data nyampe kita. ke data. Untuk yang lain mah kan ada lagi, bisa di sama Brimob sama Tagana ada juga yang masak. Jadi masyarakat yang di tempat bencana atau relawan yang ada di tempat bencana itu kalau mau dapat makan harus datengin dapur umum, ngedata diri sendiri dan timnya ya. Iya dong. Iya, supaya nggak jadi saya kurang 10, saya kurang 10, pusing juga karena kurang itu makanan. understanding kan dan Iya, betul. Kita masak sesuai data yang dikasihkan oleh dari posko gitu. Misalnya dari posko 1000 bungkus, ya kita pasak 1000 bungkus gitu. Oh, ya. Sesuai permintaan. Saya pengen tanya tuh, ada kesulitan nggak sih di sana yang dialami kan kayak misalnya saya dengar dari teman-teman yang misalnya baju biru tuh ya kalau lagi nyemprot itu ditarik selangnya sama orang atau diteriakin kok telat. Nah kalau kita tuh ada nggak sih kayak gitu? Ada juga sih pengalaman. Kayak gimana tuh? Itu pengalaman ada ya di daerah kota tertentu atau kabupaten. Jadi kita bikin makanan gitu ya. Jadi seolah-olah nggak diterima sama mereka teh. Oh, kenapa nggak suka makanannya? Ya. Kurang garam atau gimana? Enggak, jadi ada yang mungkin ada yang tidak terdata, ada yang tidak kebagian. Oh, ya Jadi itu lupa nggak ada. keluarga mereka itu istilahnya beberewekan meureun lah. Ya gitu lah. Nah itu sebenarnya kalau ada yang kekurangan, aduh saya nggak terdata, itu gimana sih bagusnya mereka langsung ngedata aja ya? Nanti dimasakin sendiri kan, tapi minimal menunya agak yang simpel-simpel gitu atau gimana? Tapi bagusnya ke posko. Bagusnya tetap Ya, ke posko posko. untuk Didata dulu, mendatakan. didata dulu. Siapapun Anda semua ya warga tangguh mau pengungsi atau menjadi menjadi relawan itu datain diri dan timnya ke posko supaya bisa terdata di Iya. dapur. Betul, Betul. Oh. Itu yang paling. untuk makanannya di ke posko dulu ada data. Jadi itu biar terdata, biar tertib juga gitu, Bu. Tapi sejauh ini pengalaman di lapangan yang paling sulit itu apa? Air. Yang paling Air sulit air bersih. bersih, Bu, kita. Sama gas sih. Sama gas. Gas. Ya, di tempat bencana toko-toko Iya. juga warung tutup ya. Cuman untuk air bersih kita bisa koordinasi sama kabupaten kota. Tentunya kalau misalkan nggak ada air bersih kita bisa ke pihak PDAM atau ke PU untuk mengirimkan tangki paling, Bu, gitu. Didampingi sama tangki. Jadi didampingi sama tangki air untuk masakan. Untuk masakan-masakan. Hmm. Tangki airnya dari daerah atau kita kadang-kadang bawa sendiri? Kalau di lapangan ya tentunya yang terdekat dulu, Bu. Yang terdekat. Soalnya yang susah ya terdekat bawa dulu. air, Soalnya kan? kalau dari sini kan jauh. Goyang-goyang, jalannya juga jelek, Nah, bahaya itu. juga ya. Nah di dapur umum biasanya berapa menu sih untuk satu kali masak? Apalagi kan udah 12.000 gitu ya. Kalau untuk menu sendiri kita juga harus memperhatikan kalorinya, Bu. Wah, yang diperhatiin kalori jadi yang kalorinya, diet gak usah takut ya. gitu. Penting banget nih, gimana nih Terus cara dari segi ngitungnya? makanan bisa dilihat di internet juga ada bulah Ya, ya, untuk ya. penilaian kalori ya. Kalori 2.200. Itu yang diperlukan untuk dewasa per 1 hari kalau nggak salah gitu. Bisa dicek di internet lah, takut salah. Iya. Nah, gitu. Atau tanya langsung ke dokter kesehatan. Jadi tidak salah masak, tapi dilihat Iya. kebutuhan kalori. Apalagi tempat bencana perlu udara dingin di tenda, pasti lebih perlu kalori yang banyak ya. Selain kalori, kita juga memperhatikan dari segi makanan untuk kalangan orang tua
lansia, lansia sama balita. dewasa, balita, masa balita dikasih cabai kan nggak mungkin Bu ya. Ada khusus dibikinin. Biar empuk-empuk gitu ya. Iya, karena kan untuk balita kan kita juga dikasih dari bantuan pemerintah atau dari bantuan relawan dan yang lainnya kan ada bubur apa itu namanya? Bubur bayi yang bayi. manis-manis, Yang ya. kayak gitu. Kalau nasi tim gimana dibikinin juga? Kalau nasi Ada yang tim minta ya? ada yang minta ya kita bikinin. Jadi jangan segan-segan untuk juga minta. Ya, saya ada permintaan khusus di sana, ada sepuh yang udah nggak punya gigi harus dibikinin nasi-nasi yang lunak, atau ada bayi yang lagi udah empasi gitu ya. Kadang di lapangan juga pernah kita ngalamin ada salah satu warga mereka gak suka nasi gitu. Nah kita kan harus kasihan kalau gak dikasih makan juga, makanya kita diganti sama dia sukanya apa. Ada yang bilang kentang, ya udah kita direbusin dulu kentangnya gitu, kasih gitu. Ya orang kan memang selera makan beda-beda kan Bu. Luar biasa sekali ya pengalaman bapak-bapak sekalian, ya ampun. Ini soalnya saya kebayangin ya, masak itu bukan pekerjaan yang mudah. Karena saya pernah nih, kalian tuh tidur ke pasar subuh, gimana sih alur dari bekerja di sana, hampir gak tidur tuh, gimana nih? Untuk kita belanja Bu, sesudah masak, pas udah Isya kita belanja ke pasar. Udah bisa kalau belajar ke pasar, terus Pulang dari sana kisaran jam 12, tidur sebentar, jam 3 langsung. tidur cuma 3 jam. Wow. Kadang kurang Bu, kita kadang kurang tidur karena dikejar waktu gitu. Tapi untuk kesehatan diri kita juga, tidur tetap ada tidur, cuman gantian lah gitu. Minimal bergilir, minimal satu orang itu 1 jam 2 jam tidur istirahat, nanti bangun sambung lagi gitu. Keren banget ya. Berarti kalian tuh udah bertugasnya udah pada tap udah pada tahu siapa giliran siapa, udah nggak harus patunjuk-tunjuk ya. Luar biasa sekali. Jadi udah tahu porsi masing-masing pula gitu. Saling mengandalkan. Jadi nggak saling. Punya porsi Intinya masing-masing. kalau di dapur itu kerja tim ya, Iya. teamwork gitu ya yang pentingnya. Kadang-kadang suka butuh bantuan dari tim BPBD lain, anak-anak URC lain, anak UDI gitu, untuk ngebantu tambahan tenaga, atau biasanya udah cukup relawan yang bungkus-bungkusin aja. Kebenaran Bu, yang itu mah tiap di kabupaten kita ada dapur umum lapangan. Kebanyakan mah orang-orang kabupaten kota kebanyakan sama relawan sama diiris aja. Dilibatkan cuma diiris sama untuk persiapan aja bungkus. gitu. Sama Prepare Packing karena rasa dari kalian. Iya, nah gitu. Kan tagline apa tadi? Anda kenyang? Kenyang kami senang. Anda senang, kami senang. Nyerang. Anda rakus kami masak lagi. Ada ini mana? Ada mama dari ya, kalau gitu terima kasih banyak buat teman-teman dari Dapur Umum Lapangan BPBD Provinsi Jawa Barat yang luar biasa. Kalau udah sekali nyobain masakan mereka pasti ngangenin ya. Wisnu pamit, salam tangguh. Tahu. Oh.